Ya, saya kira itu tadi yang sudah disampaikan oleh Erik. Sekarang saya kira ini kesempatan para banyak fotografer di sini untuk bertanya jawab. Silakan dulu mengenalkan nama siapa lebih dulu. 3 orang dulu. Pak Anggoro, Pak Agus, Pak Bayu. Pak Anggoro dulu ya. Berdiri saja Ya. Kenalkan diri Pak. Nama saya Anggoro, di Unika sebagai staf desain. Beberapa hari yang lalu saya dengan Pak Doni itu sempat jalan-jalan Pak Erik di depan kantor saya. Beberapa fotonya Pak Erik ini jelas sangat terencana secara desain bagi saya. Tapi bagi Pak Doni bilang, wah enggak Pak, ini bukan foto estetika bandar. Kemudian saya baca-baca, ternyata estetika bandar kan memotret peristiwa, bukan memotret peristiwa besar. Nah, dia memotret keseharian. Tetapi sangat kontradiktif dengan foto-fotonya Pak Erik di dalam buku yang saya sempat Pak Doni tunjukkan, itu bukunya Women on the Street. Oh ya. Bagi saya itu karya-karya fotonya Pak Erik kan foto yang kontradiktif. Memang bukan memotret peristiwa besar, tetapi dieksekusi dengan penuh kesadaran keseluruhan. Nggak mungkin foto yang saya berlari tadi yang dengan topi gitar kelas berwarna merah dan background hijau itu kan warna-warna kontradiktif. Warna keserupaannya kuat banget. Nggak mungkin itu terjadi begitu saja. Saya mempunyai keyakinan ini kesadaran keserupaan Pak Erik sudah terbentuk gitu, karena ada warna merah di situ kemudian backgroundnya hijau, itu menurut saya sudah ini pelajaran dari mana nih, dari mana dua gitu. Jadi warna merah dan warna hijau itu warna yang sangat harmonis ketika ditemukan. Apalagi yang warna pink tadi yang berefektif. Menurut saya warna kuning ini pun ketika disebut sebagai estetika bandar, saya pikir ya enggak juga sih, ini ada kesadaran keserupaan yang tidak dimiliki oleh semua fotografer. Mungkin bagi saya sendiri akan mikir-mikir. Tapi kalau tadi barusan Erik mengatakan insting dan improvisasi ya, seperti saya menyebutnya. Ketika di lapangan ada insting dan ada improvisasi dan ada bekal memotret sudah dari tahun 60-an mungkin. Dari 60-an mata sudah terlatih dengan framing, dengan lensa mungkin 52 mili, bukan saya Pak, lensa normal atau 55 mili, 52 ya, 52 kalau katakanlah dengan Leica Summicron itu 35 mili, ya segitulah 52 mili, bisa-bisa Pak Erik sudah terlatih framing gitu. Jadi ketika menerapkan estetika bandar ya disuruhin. Tapi yang kemarin saya sempat utuhkan ini, saya menangkap buku-buku foto dan buku itu buku yang tidak spontan, buku yang direncanakan secara objek, secara komposisi, secara elemen-elemen keterlupaan pun sepertinya sudah menjadi bekalnya Pak Erik untuk bersudut fotografi. Kalau boleh bertanya, sebenarnya ada nggak sih semacam trik atau tips atau apa namanya? Kalau istilahnya pesulap merah, boleh nggak dibongkar itu Pak? Dibongkar trik-triknya. Kok bisa nemu? Kok bisa nemu warna pink dengan background abu-abu itu kan menurut saya ini kalau dukun sih, dukun dan ketemu dengan peristiwa yang mungkin tidak akan terjadi oleh semua fotografer. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman, bisa nggak fotomu menyamai foto katakanlah ya contoh kasus punya Garis Triadi. Waktu itu ada acara memotret yang memang kamu tidak model ya, ada visi. Bisa nggak sama fotomu dengan kepada
bagus walaupun dengan kamera yang sama, dengan lighting yang sama, dengan yang sama, dengan angle yang sama. Dan jawabannya tidak akan mungkin sama karena filmnya Pak David sudah modal 2 tahun dan kamu udah baru kemarin sore, filmnya nggak akan dapat. Nah, kesempatan saya ini saya ingin mendapat gitu Pak, boleh nggak dibongkar itu Pak? Sebelum saya kontak peselat merah Pak, nanti bongkar di sini trik apa sih bisa nemu. Saya senang banget Pak lihat nggak mungkin tiba-tiba nemu jalan terus ada cewek yang tutupan gini dan warnanya itu menurut saya berhubung saya itu saya sendiri lupa, jadi warnanya harmonis, komposisinya enak, pembagian ruangnya itu ketika gedung-gedung dua di sini ada, kalau dibuat dari situ seperti teori nirmana yang golden aspek rasio itu, kalau ditarik dari kecil itu kan kalau mau dibedah itu desainnya luar biasa dari luar. Saya Agus Budi Santoso. Saya ya apa ya, nggak jelas lah gitu. Terus juga motret. Kebetulan saya juga saat ini juga lagi gandrung dengan foto street fotografi atau foto jalanan tadi. Yang akan saya tanyakan adalah ketika tadi saya melihat dari beberapa foto juga sebagian dari foto woman in the street tadi, itu ada foto-foto yang seolah-olah itu dengan itu memotret, Anda memotret dengan pakai flash ya mungkin ya. Kemudian itulah menjadi kendala bagi kami mungkin ataupun bagi fotografer yang lain yang masih belum banyak pengalaman di jalanan. Ketika nanti apakah pernah punya pengalaman kita memotret orang marah gitu, ketika tahu dia difoto, kan tidak semua orang juga suka difoto gitu. Dan itu tentunya kiat-kiat apa yang mungkin bisa, atau mungkin kalau tiba-tiba dia marah terus kita harus bagaimana gitu, atau mungkin kita sudah menyiapkan mental di rumah, tapi kalau di tempat ramai kan tentu kita kalau sendirian ya beda dengan kalau kita memotret dengan rombongan hunting foto bareng-bareng, itu memang kita agak kuat. Tapi kalau kita sendirian seperti di pasar, tiba-tiba para bakul itu pada nyelutuk, foto TV, ayo syuting gitu, kita kan kadang-kadang juga jadi down gitu. Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, yang bersifat teknis, tadi saya lihat ada beberapa foto Anda itu memotret seolah-olah dia ada yang miring atau tidak lurus, atau mungkin ada dari blur, tidak fokus. Itu memang sengaja atau itu sah dalam dunia fotografi? Karena kan mungkin kalau orang-orang yang awam melihat foto itu harus fokus, foto itu harus jelas, jadi istilah Anda tidak boleh berburu gitu. Tapi dalam street itu memang dibolehkan ya, dan itu mungkin juga bagi kami juga kadang-kadang masih ragu-ragu kalau menampilkan foto-foto yang tidak sempurna seolah-olah gitu. Terima kasih Pak. Ya, matur nuwun untuk kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Bayu Widiantoro dari Desain Komunikasi Visual Pak. Yang ingin saya tanyakan ada 2 hal. Yang pertama adalah pada saat mau motret itu Pak Erik apakah memang sudah menunggu di situ waktunya cukup panjang, terus kemudian menanti momen itu datang baru kemudian jepret, atau ada di tempat terus langsung merekam itu? Karena yang saya dulu pernah dengar adalah fotografer biasanya ketika mau motret apalagi di lapangan itu sebelum mereka sampai di lapangan, ini terutama untuk yang jurnalisme nih Pak, itu ketika mereka mau datang ke lapangan itu mereka sudah membayangkan dulu, nanti saya akan motret di sini, suasananya kira-kira begini, saya akan nunggu momennya sampai kemudian dapat yang semacam itu. Jadi yang pertama terkait dengan timing. Terus kemudian yang kedua, pada saat kita berada di sebuah tempat Pak, ini yang kemudian menjadi pertimbangan utama itu apakah teknis fotografinya, karena tadi kan berbicara tentang estetis di Pak. Sesuatu yang estetik, sesuatu yang indah di situ pasti akan ada kebenaran teori yang ada di sana untuk pemotretan. Jadi yang diutamakan di sana apakah dari teorinya harus benar dulu, seperti tadi Mas Anggoro mengatakan bahwa golden ratio-nya dapat ya, penempatannya bagus ya, framingnya oke ya.
atau momen, Pak. Jadi artinya kan seorang fotografer ketika dia memotret di lapangan itu kan kalau saya dulu yang membuat akhirnya ketika mau motret harus mikir adalah dipesanin Pak sama yang dulu pesan ke saya bahwa manusia secepat apapun bergerak nggak akan pernah mendapatkan momen 1 detik yang sudah lewat begitu. Artinya momennya kan jadi sesuatu yang pada foto ini kan pasti ada pesannya gitu. Jadi apakah teknisnya ataukah pesan di dalam fotonya yang menjadi pertimbangan utama. Itu saja mungkin matur nuwun. Sama nanti juga umbi. Ini ada umbi. Nah, ini kan ada yang miring jadi kan. 3 pertanyaan. Jadi 6 pertanyaan sulit semua. Satu-satu. Pak Anggoro dulu ya. Oh, ini mengenai kesinambungan grafis, warna dan komposisi. Iya, kalau saya tuh merasa sebagai fotografer tuh memang kita harusnya idealnya sudah melupakan semua itu. Yang tinggal pada diri kita, ini maksudnya hal-hal semacam itu udah inherent aja. Jadi ibaratnya setiap gerakmu itu bisa mematikan lawan dalam sekali pukul. Kita nggak membahas gerakan yang mana, tapi ini sudah harus inherent dalam diri kita. Sehingga waktu kita berhadapan dengan momen yang hanya sepersekian detik itu, instinktif kita memotretnya dan dapat. Atau meleset. Kalau meleset tinggal disesali, nanti kali berharap ada lagi momen semacam itu. Tapi saya rasa semua pembahasan foto mengenai golden ratio dan lain-lainnya itu setelah fotonya jadi, bukan pada waktu kita memotretnya. Pada waktu kita memotret itu yang ada itu cuma insting dan otomatis aja. Berharaplah fokus dan komposisinya bagus. Kecuali yang disetting kan. Kecuali settingan itu masih bisa kita hitung. Tapi kalau kita berhadapan dengan momen-momen semacam ini, ini pakai Hasselblad. Saya tidak bisa melihat ini fokus atau tidak. Saya cuma punya fokus 3 pada waktu pakai Hasselblad. Dekat sekali 3 meter atau tak berhingga. Sisanya kaki saya maju mundur, saya hafal jarak. Nah, jadi ini di mana tangan saya akan set, langsung satu jepretan itu. Tanpa itu semua lewat. Jadi memang teknik itu sudah harus inherent pada diri kita. Dan apakah ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya? Oh, belum. Yang ketiga, apakah kita menantikan lama karena sudah ada gambaran di kepala kita, atau lebih pada refleks? Menurut saya dua-duanya. Tapi begini, kalaupun kita datang ke satu tempat berharap akan mendapatkan foto semacam ini, itu kan nanti akan ada surprise. Maksudnya akan ada kurangnya, akan ada lebihnya. Dari segitu banyak momen, mana yang kamu pilih, itu kan kita yang menentukan. Jadi maksud saya adalah semua ini adalah penggabungan dari spontanitas dan perhitungan. Mungkin dari rumah kita bisa punya perhitungan. Aku mau cari foto ini karena hubungan ini dengan ini tuh agak kendor. Jadi ketika kita sudah mungkin satu cerita ya, saya membayangkan gini.
sebagai fotografer jalanan kita tuh mau bikin cerita tentang bagaimana kesulitan perempuan menghadapi jalanan yang banyak kejadian. Jadi kita awal ini foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5 pasti ada penutupnya. Mulai dengan ini. Nah, antara foto puncak dengan foto awal ini kok ada kosong nih. Foto kosongnya saya isi apa? Nah, ini kita punya gambaran. Kira-kira ya, mungkin mereka lagi jajan. Nah, tapi kita datang ke suatu tempat dan melihat ini peristiwa. Kan kita memilih mana yang paling cocok kira-kira. Tapi jangan lupa bahwa ada surprise di luar sana. Jadi kita butuh spontanitas untuk menangkap sesuatu yang bisa terjadi. Dan itu justru yang kita inginkan. Jadi modal seorang fotografer jalanan itu menurut saya adalah keterbukaan. Kita akan, kalau kita ketemu manusia itu apa yang bisa terjadi. Jadi ya mencolok dan agak lain. Memang harus gitu ya, jadi Iya, jadi nggak kayak pemburu, kita tuh kayak ya turis orang ya? gendut jalan-jalan. Oh, enggak tua. Tapi itu keuntungan kita sudah jadi tua, bisa memotret dengan enaknya, dengan ya tentu saja pakai feeling ya. Tapi itu keuntungan kita. Maka saya bilang pada anak-anak cerita baru, kalau umur 70 nanti gue pakai tongkat, mau motret bebas, mau cewek-cewek lewat bebas. 70 tahun pakai tongkat, mau apa lagi? Tapi kan itu keuntungan kita. Anak muda nggak boleh, anak muda disemprot deh. Kayak begitu. Nggak punya pengalaman tiba-tiba misalkan yang difoto tidak berkenan dan dia, ngapain memotret saya gitu, terus saya datangi, saya langsung datangi dan saya tunjukin kartu nama, saya kasih ke dia. Kalau bapak tidak suka untuk ini, hubungi saya di sini. Ada Facebook saya, ada Instagram saya. Sejauh ini itu nggak ada yang ngirim pesan ke saya. Bahkan ketika untuk pameran pun saya tunggu. Jadi waktu saya bikin postcard, ada banyak postcard tentang jalanan itu, saya meyakinkan penerbit saya itu begitu. Sampai sekarang nggak ada komplain. Berarti selama mereka tidak melihat ini komersial, maka mereka nggak komplain. Karena saya sudah mendekati mereka dengan kartu nama saya ada di mana-mana. Ya, modal kartu nama aja. Pada zaman itu kartu nama masih sakti. Sekarang kan ya apa deh, udah kuno itu udah nggak ada lagi kartu nama. Tapi segala cara itu kita bisa pakai, dan kita kan bermaksud baik. Kita tidak memakai foto ini untuk kepentingan dan keuntungan kita, tapi untuk sesuatu yang mungkin lebih besar dari itu, yang menjadi diri kita bersama, tentang kekayaan kota ini dan bagaimana itu tumbuh. Ya, sejarah tentang bagaimana berkembangnya sebuah kota. Itu kalau menurut saya objek komposisi. Apa lagi tadi? jadi masalah seperti angle atau apa komposisi yang lebih miring atau itu. Oh iya. Tidak. Ya itu. Pada waktu kita motret tentu saja tidak berurusan sama itu sama sekali. Ketika sudah jadi, waktu kita pilih, kita lihat seberapa banyak kemiringan itu mengganggu. Maksudnya mungkin kemiringan itu nggak mengganggu, tapi kalau cerita ini lebih penting, frame ini lebih penting daripada yang lurus, ya apa? Blur juga. Saya justru mau istilahnya itu memperluas estetika dari sekedar yang kita pelajari dari seni lukis. Fotografi itu punya potensi untuk meluaskan estetika lebih dari seni lukis, karena fotografi punya kelebihan merekam sesuatu yang berjalan
sepersekian detik yang tidak mungkin ketangkap oleh mata manusia. Jadi kita harusnya bisa expand estetika. Apakah mereka terima atau enggak tergantung konsistensi kita. Di Jepang itu ada satu fotografer namanya Moriyama. Moriyama itu berteori, saya mau motret Jepang setelah bom atom. Dia motret Jepang, Tokyo dan lain sebagainya dengan kamera kecil Konica, film hitam putih, cepet. Fotonya jelek-jelek. 50 tahun dia lakukan itu. Sekarang anak muda Jepang semua kayak Moriyama. Ini Jepang, itu foto bule motret Jepang. Itulah estetika katanya. Tentu saja sambil mengasah ya. Kita kan juga memilih. Dari pulang motret 100 kan ambil 1. Kalau ada 1, kalau nggak ada besok ngambil 100 lagi. Nggak juga ada 1 lagi. Ini kan terasa, makin terasa. Jadi, ya menurut saya miring, unfocus termasuk yang saya lawan. Makanya beberapa foto itu saya bikin unfocus. Kadang sengaja, kadang enggak. Memang sengaja? Beberapa saya sengaja. Waktu pemotretan model saya coba sengaja. Kayaknya nggak mau, nggak apa-apa, tapi bagus kan? Ya, bagus. Tapi unfocus ini juga sesuatu. Ini nggak bisa ditiru oleh pelukis. Setengah mati dia melukis unfocus. Dia pasti fokus, pasti tajam gitu kan. Tiba-tiba unfocus. Nah ini kelebihannya kamera. Kamera itu kan kayak mata kita. Cuma mata kita itu, saya bisa fokus ke bapak, lalu blur di sana blur semua nggak kelihatan. Tapi bisa juga melihat Anda dan semua tajam ada. Tapi kan saya sama nggak? Itu kelebihannya dia. Dan kamera bekerja dengan cara itu untuk keuntungan kita. Tergantung bagaimana kita manfaatin keterbatasannya. Artinya tetap harus dieksplor ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau saya itu mendapati ya, atau sampai pada kesimpulan bahwa keterbatasan itulah yang membuat kita menemukan estetika. Kalau nggak ada keterbatasan lagi, maka estetika juga nggak ada. Gampangnya itu begitu. Dulu fotografer itu bangun pagi-pagi untuk memotret pemandangan agar langitnya biru. Sekarang tidak perlu. Di Photoshop dia bisa dibirukan. Jadi kesempurnaan teknis itu sekarang tidak lagi jadi tujuan. Buat apa? Kita tahu mempercantik wajah perempuan itu sekarang bisa diatur dengan apps, mata sedikit digedein tanpa ketahuan atau mata dibuang bla bla bla. Tapi buat apa foto semacam ini kecuali pesanan untuk menipu diri? Tapi sebagai fotografer ini buat apa? Justru keterbatasan film itu menampilkan tidak bisa sempurna. Sama seperti batik, tidak bisa persis sama yang dicap. Cap kan bisa sama dan tidak menarik. Batik tangan ada keterbatasan. Jadi keterbatasan inilah yang membuat kita berusaha mengakalinya dan bermain di situ, di tepi-tepinya. Kadang kita rombak, kadang kita hancurkan, tapi kita tawarkan sesuatu yang baru. Kita merombak fokus, kita merombak dan menawarkannya sekaligus. Itu kalau Anda membaca sejarahnya Dadaisme, salah satu ada 3 kalau nggak salah fotografer pada gerakan Dada itu. Salah satu itu namanya sampai itu namanya dipakai untuk saya lupa. Jadi Dadaisme itu kan menolak semua yang sudah dipercayai masyarakat
pada waktu itu. Jadi ini suatu gerakan dan kesenian yang nanti dia akan berujung pada surrealisme, menolak semua sesuatu yang baku, karena yang baku ini mandek. Ini berakhir pada perang juga. Kepercayaan pada logos, pada pengetahuan itu tumbang, maka mereka mengeksplor sesuatu yang tidak rasional. Bresson termasuk. Bresson itu dia menampilkan sesuatu yang surrealis, di atas realisme itu ada surrealis namanya, dan itu banyak di muka bumi ini. Ini saya tunjukin, maka foto-fotonya dia tuh banyak surrealisme. Ya ini satu ini saya lupa namanya. Dalam proses foto, kalau Anda menyuci film, kan pertama developer, lalu stopper, lalu fixer. Selama di developer ini kan lagi berkembang gitu, tidak boleh ada cahaya di ruang gelap kan melakukannya. Sama aja dikasih lampu, di situ bisa lain, kemudian terusin lagi, dan jadi foto yang bagus banget. Man Ray namanya. Maka terkenal ada teknik rayograf itu dari Man Ray. Man Ray salah satu foto, dan dia melanggar itu, menawarkan ini. Jadi keterbatasan itu justru ditabrak. Kalau ini bagaimana? Nah, itu bagus banget foto. Man Ray tidak berhenti pada teori, dia menunjukkan bahwa rayograf itu bisa bagus banget, bisa cocok untuk gambar-gambar yang imajinatif yang kita bisa ciptakan. Simple, hidupin lampu pada waktu ini sedetik ya. Nah, saya sering coba. Memang sangat tergantung lampu berapa watt, berapa detik kita hidupin. Lewat sedikit sudah bubar semua. Tapi ya itu sekarang ada semua di apps ya. Di komputer kita bisa bikin rayograf, ketik, masukin prosesnya, segini gelap, segini lebih ini, positifnya segini, negatif, bisa dilakukan. Tapi ya balik, kalau semua bisa dikontrol, terus kenapa kita bikin itu? Demi kesempurnaan loh. Kesempurnaan udah lama ditinggalkan orang gitu, dengan kemajuan teknologi. Maka saya merasa bahwa sekarang bukan waktunya kita memotret dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan sudah mudah dicapai. Kalau dulu benar, kamu tidak bisa bangun pagi, untuk pemalas, makanya jangan motret gedung, langitnya putih semua gitu. Pagi dong, nanti untuk malam juga gitu kan, karena banyak keterbatasan. Sekarang ketika keterbatasan sudah hilang, bukan itu lagi ukuran. Nah itu memang PR buat fotografer. Apa yang kita semua mau ceritakan lewat foto-foto kita, kalau menurut saya jangan kesempurnaan, karena kesempurnaan tidak ada gunanya. Kita tahu itu semua orang bisa. Anak kecil kasih kamera, kita beresin di Photoshop, beres. Sekarang yang susah bikin foto jelek malah ya Pak. Itu foto jelek itu udah otomatis hilang. Tidak banget susah. Bahkan foto orang jelek itu udah gak ada. Sekarang semua fotografer itu kalau motret orang sekarang di satu persatu itu yang kilang-kilang di kepala dihilangin, yang di make up-nya dihilangin, semua. Kalau enggak ya yang mesen nggak mau bayar. Apa sih muka kilang-kilang namanya kok gini? Sekarang kalau nggak di foto kawinan coba perhatikan baik-baik, semua diangkat lebih tinggi, dibikin lebih kurus, slim, apa namanya sih? Diangkat, jadi di stretch, ya di stretch, bukan ke sini. Handphone aja susah. Vertikal sama horizontal kan beda. Sekarang orang-orang selfie itu nggak mau di foto horizontal, nggak vertikal. Dia tahu vertikal itu lebih cantik. Ini bukunya lensa yang wide itu. Jadi ketahuan kalau
orang jadul tuh sempat terakhir. Anak muda kamu nikah dong om. Gitu. Ya lagi. Oke, sebetulnya waktunya agak lebih, tapi karena tadi kita agak kelebihan terlambat mulai ya. Boleh dibuka satu lagi? Boleh. Ya, 3 penanya lagi, berapa orang nih? Saya lihat Mauli, saya lihat Pak Bintoro, ada lagi? Pak Cairo? Oh, ya. Silakan Pak Win, mengenalkan diri dulu Pak. Oh iya, terima kasih teman-teman semua. Saya Wintoro dari komunitas nggak cekok OTB tadi, organisasi tanpa bentuk. Kebetulan latar belakang saya juga pernah di pers, jadi melihat materi dari Pak Erik ini senang banget lah. Nah ini kali ini kami ingin to the point aja, pengen dapat tipsnya dari Pak Erik ya. Bagaimana melatih kepekaan estetik, kepekaan menangkap momentum, kemudian secara otomatis follow up untuk, menurut saya fotografi itu menariknya di angle-nya itu. Motret dari sisi mana, dari perspektif mata semut, dari atas atau dari frontal, itu mungkin tadi Pak Erik bilang bahwa itu sudah inherent, tapi bagi kita semua di sini mungkin pengen tahu tuh cara melatih kepekaan itu, atau mungkin pengalaman-pengalaman Pak Erik sejak kecil menumbuhkan kepekaan itu. Karena saya juga pernah lihat tahun 94 apa 95 itu ada salah satu pemenang, kalau nggak Pulitzer atau World Press Photo, itu kebetulan yang jadi objek itu fotonya Nelson Mandela. Dia baru main bola sama anak-anak. Nah, Erik seorang fotografer, tetapi itu bisa memberi umum kita tahu itu ada persoalan kota anak-anak di atas kereta api, kemudian tawuran, lalu kemudian infrastruktur kota itu yang kereta api seperti itu aman nggak buat orang, buat anak-anak. Nah, apa tanggapan matang dari Pak Erik ini ketika saya diskusikan dengan Yuni, ini adalah tanggapan real persoalan kota yang harusnya dicermati oleh peneliti, oleh kita yang mencermati persoalan-persoalan kota, oleh pengambil kebijakan sekalipun. Nah, kalau misalnya di kota lama, di sekitar kota lama ada kontradiksi yang sangat tegas antara orang-orang yang dengan ekonomi yang begitu tinggi, ada hotel, ada restoran, ada sekian dan macam-macam. Tapi sedikit kita agak jalan ke arah laut atau ke sisi-sisi sebelahnya kota lama, itu ada banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah. Ada banyak orang di kampung Tambak Lorok itu yang akan kehilangan rumah, kehilangan mata pencarian karena ada pembangunan jalan tol Semarang Kandul, Semarang Demak. Itu kan ditangkap oleh seorang fotografer, kemudian ini menjadi sebuah persoalan yang bisa dilihat oleh pengambil kebijakan. Itu yang saya ingin bertanya. Kalau tadi Mas Erik bilang, Mas Erik meninggalkan frame yang dibawa ketika turun ke lapangan. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat Mas Erik punya frame untuk menangkap persoalan-persoalan ini, apalagi mengkaitkan kondisi dari beberapa foto yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti itu. Jadi kami belajar sebagai orang-orang yang ada di universitas agar tidak dianggap sebagai orang yang hanya membawa foto atau katakan membawa pikiran kami ke lapangan lalu menangkap hal seperti itu. Ya, begitu. Terima kasih. Pinter ya.
Atau ada lagi satu? Tidak ada. Enggak. Melatih kepekaan pertama ya, pertama Pak Bintoro ya. Agak susah kalau kepekaan ini kan memang sangat personal ya. Makanya tadi saya mencoba mengenalkan presentasi saya itu dari sejarah saya sebagai fotografer agar orang punya bayangan kira-kira bagaimana saya mengembangkan semua ini, karena teknik yang saya pakai itu tidak benar-benar cocok buat semua orang, tapi kira-kira dalam bayangan saya itu kalau ada keterbatasan maka kita akan mencoba mengatasinya, dan dengan mengatasinya kita akan menemukan caranya. Jadi dalam kasus saya pakai kamera, karena ketertarikan saya pada manusia sebagai subjek, maka saya memakai lensa normal. Artinya tidak banyak elemen yang saya bisa masukkan di situ, maka saya mencoba mencari inti persoalannya dan saya tangkap pada persoalan ini. Kira-kira jadi semua bisa jadi inherent itu kalau kita menghadapinya dan mencoba mengatasinya. Tantangan-tantangan semacam itu tuh membuat semua hal teknis itu langsung inherent pada diri kita, karena kita try and error. Kita mengira sudut ini bagus dan melihat hasilnya, oh bagusnya ini. Persoalan ini dengan ini. Itu buku itu saya tidak begitu suka dengan pantulan motret foto yang mengandalkan kelainan sudut pandang. Jadi angle maupun apa ya istilahnya itu sangat ngagetin karena sudutnya lain. Jadi foto atas, foto bawah, segala itu saya tidak terlalu suka sensasi semacam itu. Saya kadang-kadang bilang itu sensasi retinal, sangat retinal. Saya nggak mau yang itu. Saya mau bagaimana mata kita melihat sesuatu dan menemukan sesuatu dalam frame sudut mata itu. Nggak mau terlalu wide, enggak. Jadi karena saya sudah tetapkan, dan itu juga karena keterbatasan ekonomi ya, maksudnya lensa normal itu murah. Itu yang dulu saya bisa pakai. Jadi saya berusaha mengatasi semua sensasi retinal tidak ada seperti mata kita melihat. Nah, tapi persoalannya bisa masuk di situ tuh bagaimana caranya, itu nanti inherent sendiri. Tapi kalau kita selalu dikuasai oleh banyak hal gitu, alat terutama, kita nggak sempat mengembangkan itu. Seperti waktu saya pakai Hasselblad, saya tahu kesulitannya Hasselblad ini, saya nggak bisa presisi memfokus, maka saya mengembangkan itu 3 fokus, sisanya langkah maju atau langkah mundur, dan feeling saya ini udah masuk apa belum, karena saya mau inti dari peristiwa ini ketangkap. Tapi kalau saya pakai wide, maka dia udah pasti ketangkap dan menceritakan segala sesuatu, artinya tidak bercerita apapun. Jadi kita harus bercerita dari sesuatu yang sangat spesifik. Nah, itu saya rasa pilihan-pilihan kita itu akan membuat kita mengatasi keterbatasannya, dengan demikian memasukkan sesuatu itu inherent ke tubuh kita. Seperti waktu Leica saya merusak lightingnya, maka komputer dalamnya, maka hidup di kepala saya. Setiap saya keluar jalan itu saya tinggal motret secepat itu, karena fokusnya saya sudah hafal,
dan diafragma udah saya setel. Saya keluar sedikit mengubah diafragma. Jadi bahkan lebih cepat daripada ketika dia ada light pattern. Nah begitu dibetulin, kemampuan saya hilang lagi. Agak saya sesali itu. Waduh, nggak bisa dua-duanya. Tadi itu saya kagum sekali. Bahkan waktu itu zaman saya pakai slide, itu kan tidak boleh meleset setengah atau itu. Saya berani motret dengan kamera Leica itu, dan hasilnya waktu dilihat ya hidup, memang kata saya di kepala hidup, tidak bisa dipungkiri itu. Begitu dibetulin dia baik, ya hilang. Kayak gitu. Jadi bagaimana yang masuk kita adalah bagaimana memasukkan sesuatu jadi inherent itu. Jadi kalau mereka yang fokus kasih saya dong. Oh iya, menangkap persoalan kota dari perspektif. Iya, salah satu syarat kalau kita mau menceritakan sesuatu, kan kita harus melihat dan merasakannya. Jadi kita datang ke satu tempat, tentu saja kita punya frame, tapi jangan berpegang pada itu. Kita harus terbuka untuk melihat sesuatu yang lain, karena ini pengalaman kebertumbuhan kita dengan situasi. Tubuh kita ada di situ, kita merasakannya, kita mencium baunya, kita merasakan capeknya, dan kita tahu ini penting. Ini bisa berubah dari frame sebelumnya. Jadi salah satu syarat, seperti saya bilang secara teknis ke teman-teman fotografer, kalau memotret orang pada waktu hujan, itu kita harus lebih kuyup daripada dia. Kalau kita kuyup, tentu saja kamera dalam plastik, tapi balik kuyup, mereka di foto nggak marah. Tapi kalau kita turun dari mobil kering tiba-tiba memotret, kok kurang ajar sekali. Kamu mau bercerita kesengsaraan saya kan? Tapi ini orang ini mempertaruhkan kameranya, dia basah kuyup, saya pakai selalu pakai topi ini. Topi ini kalau kena air kelihatan kuyup banget. Jadi bisa lebih basah daripada sesungguhnya. Sebenarnya nggak sebasah itu. Nah itu kita bisa memotretnya karena yang kita foto itu belum tentu itu, tapi kita harus memotretnya karena ada possibility, ada kemungkinan kita mendapatkan yang kita ingin. Possibility itu harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Iya, kita harus berdialog dengan mereka. Dialog kan tidak selalu harus kata-kata, dengan tubuh, dengan senyum, dengan bahasa, seperti itu. Bagaimana kita tahu apa yang kita cari? Itu yang selalu saya terangkan, itu yang coba saya selalu jelaskan. Kan gini, rasa capek, banyak rasa-rasa yang kita selalu bisa gambarkan, tapi kita bisa merasakannya. Jadi kalau umpamanya begini, saya memotret halte busway. Kalau saya datang dengan pikiran bahwa halte busway ini kurang bagus sebagai tempat menunggu, dia kurang bagus karena pintunya terlalu kecil, kurang ini AC-nya. Maka kalau ada orang berjubel, saya foto lah. Itu kalau datang dari penugasan, datang dari frame saya datang mau nunjukin itu. Ini kan beda sekali dengan kalau saya datang ke halte busway, mau bercerita tentang busway, maka saya ngantri bersama orang-orang di situ dan merasakan namanya satu busway lewat nggak bisa masuk, 2 lewat nggak bisa masuk, 3 masih nggak bisa. Capek, saya laki-laki capek, apalagi mbak-mbak yang baru habis bekerja dengan sepatu tinggi
bawa tas 2. Nah, waktu lihat dia, saya tahu bahwa rasa capek itu mungkin bisa ditunjukkan oleh dia. Maka kamera saya mulai mengarah pada dia. Momennya yang mana? Itu kita pilih. Nanti waktu apa? Waktu dia berjalan lagi kemudian mental keluar, lalu kita bercerita tentang halte busway yang kurang manusiawi. Di situ kita memasukkan rasa ke dalam foto. Jadi tidak steril seperti sesuatu yang datang dari konsep. Pada waktu konsep kita cuma bisa bilang ini bagus, ini buruk, ini AC-nya kurang bagus, ini mau basir ruangan ini. Tapi ketika kita bercerita lewat manusia tentang perasaannya yang kita rasakan, maka foto itu bunyi. Teknis nanti belakangan kita akan tahu, waduh sayang, ya udah ulang. Makanya kerjaan street fotografi itu selalu menggairahkan buat saya karena ada kegagalan, ada surprise. Kegagalan tuh, dicoba kalau kecepatannya speednya saya naikin sedikit beres nih misalnya. Ayo udah lagi. Untung-untung udah ketemu, jadi dia tahu ada momen itu. Sehari lagi nggak ketemu lagi, ya sudah lupakan, ada momen lain. Di luar dugaan kita semuanya. Jadi ada sesuatu yang terkendali dan ada yang kadang-kadang sesuatu sesuai seperti yang kita harapkan, tapi banyak hal enggak. Dan disitulah kita belajar membangun ceritanya. Banyak hal tidak kita tahu. Soal perempuan tadi juga begitu. Banyak hal yang di bawah kadar pengamatan kita kaum laki-laki, tapi ternyata perempuan mengalaminya kita nggak tahu. Kita nggak pernah jadi perempuan. Kita mengira kita tahu, tapi dari foto kita belajar bahwa oh iya, ini harus belajar. Sekarang siapa yang mempersoalkan perempuan menyusui? Kenapa masyarakat kita bisa menerima ibu menyusui terbuka? Tidak ada, dulu ada. Harusnya kan di busway bisa. Busway kan cukup private. Kasih kayak ruangan sedikit, bisa menyusui. Ini kan masa depan. Dan kenapa begitu berdosanya menyusui anak? Bukannya itu yang harus diubah? Ada hal kayak gitu ya. Itu bisa kita cari fotonya. Kalau kita beruntung, kalau enggak ya sudah, masih banyak hal lain lagi gitu. Yang akan membuatkan dirinya, itulah yang saya maksud sebagai kesadaran jalanan. Kita terbuka terhadap surprise dan mencoba mencarikan visualnya apa yang cocok. Kayaknya gitu, coba. Ya, jadi karena waktunya sudah hampir jam 1, saya kira sebenarnya makin menarik sebetulnya. Tapi mungkin kita PMLP dan para fotografer Semarang ini satu hari nanti perlu bikin workshop bersama menghadirkan Mas Erik. Kita memotret misalnya hilangnya payudara di kota. Jadi dan itu bisa penting untuk kajian-kajian urban ya, urbanisme ya. Itu contoh saja. Tapi ada banyak hal yang bisa difoto dan obrolan tadi pagi saya dengan Erik juga itu misalnya beda kajian yang dinarasikan dengan tulisan dan fotografi itu besar sekali. Tulisan akademik apalagi dengan konsep dan teori. Konsep itu selalu sesuatu menjadi konsep kalau itu diabstrakkan, abstraksi. Jadi ada generalisasi dan generalisasi itu berarti yang unik-unik itu hilang. Itu reduksi. Sementara fotografi itu susah mereduksi, dia hanya menangkap apa yang ada di depan lensa itu. Kepala kita mungkin mereduksi itu, tetapi lensa itu tidak akan mereduksi. Nah, itu kelebihan fotografi dibandingkan dengan teori. Ya, dan karena itu saya tidak mau mengatakan bahwa teorinya salah. Ya, kemarin ada ceramah dari Franky Budiardiman, kita harus mencurigai
sains dan ilmu apapun, karena ilmu itu reduksi, dan reduksi itu hasilnya sudah nyata, yaitu kerusakan, krisis sosial dan krisis lingkungan ini, perang dunia. Kalau misalkan senjata itu hanya berupa batu, itu tidak akan perang dunia. Tapi karena ada nuklir dan sebagainya itu, wah, bisa lintas negara kan itu. Ya, jadi teknologi itu hasil sebuah, memang berguna pada mulanya, tapi dia juga punya sisi negatif. Ilmu, pengetahuan itu juga punya sisi praktis positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Hasilnya pemanasan global, kemudian pandemi COVID. Ini kalau tidak ada teknologi dan sains, nggak akan ada pandemi COVID. Ya, misalnya penebangan hutan itu juga menghasilkan virus-virus itu menular ke manusia, karena binatang makin dengan manusia makin dekat jaraknya. Dan semacam itu. Jadi mungkin satu hari Pak Agus ya dan lain-lain ini kita perlu ketemuan lagi di PMLP ini untuk merancang satu workshop. Jadi kalau workshop itu berarti ada teorinya, kemudian harus ada turun ke jalan, dan mungkin itu bisa dipublikasikan bersama nanti. Jadilah karya foto jalanan PMLP dan fotografer di Semarang. Keren, boleh itu. Ya, Mas Wito, boleh gitu toh? Keren. Ya, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada 2 acara singkat. Yang pertama ada penyerahan kenang-kenangan dari Ibu Hormauli dari PMLP kepada Mas Erik. Yang kedua saya kira tidak ada jeleknya kita foto bersama Mas Erik di sini. Ya, minta tolong 1-2 orang untuk memotretkan. Terima kasih. Silakan dulu.